misalkan nanti tiba-tiba ini ke pause atau berhenti ya berarti gue dapat orderan gitu. Gue bingung juga sih sebenarnya mau milih orderan atau rekam podcast ini gitu, karena sama-sama udah lama nggak gue lakuin juga sih. Gue udah lama nggak ngojek, ini juga podcast juga udah lama. Jadi tapi untuk sekarang gue pengen ngerekam podcast dulu lah gitu, karena pusing banget anjir apa, orang kan kalau kepala pusing ya, banyak beban, banyak pikiran, banyak masalah, itu kan disarankan dan seharusnya ya itu bercerita gitu, entah itu ke teman, entah itu ke kerabat, atau kalau yang apa bagusnya sih ke psikolog gitu, biar dapet solusi dari apa masalahnya gitu. Cuma kan ya gue kan dana juga terbatas ya, dan untuk ngumpul sama temen-temen juga udah jarang banget. Udah sama-sama sibuk dan ya kita saling mengerti lah, udah wajar lah, dewasa itu kan salah satu tandanya kan udah mulai saling sibuk gitu, jadi susah ngumpul. Dan kalau gini terus kan, misalkan kalau gue ditunda-tunda terus, takutnya ya gue stres sendiri, gue pusing sendiri, bisa-bisa ya depresi lah kalau misalkan apa punya beban, punya masalah nggak diceritain gitu. Akhirnya ya gue cerita lah ke kalian ini, ke seluruh orang. Ini kan ini global sifatnya ya, sifatnya ini kan forum umum nih, gue cerita ke kalian, podcast nih ngalir gitu. Cuma ya kelemahannya gue nggak bisa cerita hal-hal yang sensitif ya, karena ya itu mah cukup gue sama orang terdekat gue aja lah yang tahu lah gitu, dan nggak akan gue share juga. Paling gue share ininya lah, apa ya sekilasnya lah, glimpse-nya aja. Oke, kabar gue ya nggak beda jauh sih sama yang kemarin. Udah lama loh gue nggak bikin podcast. Gue cek terakhir tuh 22 Agustus berarti sekarang tanggal 16, berarti ya hampir sebulan yang lalu. Tapi itu juga gue ngerekamnya kan nggak 22 Agustus, gue ngerekamnya sekitar seminggu sebelumnya mungkin. Gue agak lupa. Jadi ya udah sebulan lebih lah gue nggak ngerekam podcast itu. Jadi ya pusing nih ini. Berarti sekarang tanggal 16 sekarang tanggal 16 September. Congratulations for me, karena kalau yang dengerin podcast gue yang udah lama ya itu sekitar bulan Mei akhir itu, gue bilang gue tuh benar-benar menunggu tanggal 16 September. Yang waktu itu tuh total gue countdown sekitar 100 hari lagi gitu, dan ini harinya sudah muncul gitu. Apa yang terjadi tanggal 16 September 16 September kok salah banget ya, 16 September. Nah itu cukup gue aja yang tahu lah, sama mungkin orang-orang terdekat gue tahu gitu. Itu rahasia. Yang pasti ini adalah hari yang besar, dan gue minta doa kalian supaya gue dilancarkan dan dimudahkan. Oke? Nah gue mau sharing aja lah ini. Kalau kalian mau sharing juga ya silahkan gitu, DM gue aja atau WhatsApp. Kalau misalkan punya nomornya gitu pasti gue balas lah. Gue tuh orangnya fast respon kok. Lu WA gue jam 2 pagi juga tetap gue balas gitu, jam 8 tapi 8 malam ya. kabar capek. Ini lagi di sela-sela kesibukan gue sebagai peserta magang baru di Tempo Media sebagai jurnalis. Ini libur nggak sih? Hitungannya sih nggak libur ya. Gue baru sadar sekarang gitu. Jadi jam kerja gue sama waktu kerja gue tuh fleksibel. Bisa dibilang pendapat gue nih. Ini pendapat gue. Sorry nih kalau misalkan salah. Gue kan soalnya masih baru ya. Cuma yang gue tangkap sih kita kerja ya 24/7 apa ya? Ya kerja ya ketika bener-bener ada liputan ya berarti kita bekerja gitu. Terus bekerja gitu tanpa berhenti, harus terus jalan terus gitu. Kalau misalkan udah liputannya udah selesai ya baru gitu, udah selesai gitu istirahat, terus siap-siap buat materi minggu depan gitu ya. Gitulah gue keseharian gue sebagai jurnalis itu. Gue nggak bisa cerita detail ya, karena itu menurut gue rahasia. Dibilang capek banget, nguras tenaga nggak terlalu, nguras duit iya. Ya gue sumpah duit gue nggak terkontrol anjir. Serius, apalagi kan gue menipis ya. Bekal gue tuh juga waktu itu sedikit banget, persiapan gue buat masuk gitu. Jadi ya udah begini akhirnya gitu. Kayaknya belum sampai ini gue 2 minggu sekitar 2 minggu atau 3 minggu magang udah habis berapa ribu gue ya. Ini nggak kehitung lah.
buat semuanya, buat kuota, buat ongkos. Set gue ongkos tuh, oh iya ini gue mau cerita nih, tapi itu ongkos ya, gue tuh sehari tuh hampir 35 sampai 40 ribu buat parkir motor, 8 ribu parkir motor stasiun ya. Jadi gue kan turun di stasiun Palmerah, kantor Tempo di Palmerah. Jadi gue dari rumah gue di Bantar Gebang, dari Bantar Gebang gue ke stasiun Bekasi. Di stasiun Bekasi gue naik motor gue taruh di stasiun Bekasi. Abis itu dari stasiun Bekasi gue langsung ke Tanah Abang, dari Tanah Abang gue ke Palmerah gitulah. Jadi dari Palmerah, stasiun Palmerah ke kantornya itu gue naik ojek online gitu. Itu ya total habis 35 ribu lah perkiraan ya. Gue ada cerita unik nih yang kemarin. Gue harap nggak ada yang foto gue waktu itu ya. Cuma ini mungkin kesalahan gue juga sih. Jadi hari Kamis 8 September 2022 ini parah sih. Gue pulang kerja malam, pulang magang ya. Kerja aja lah gue semuanya kerja gitu. Pulang kerja malam tuh jam intinya gue nyampe stasiun Bekasi itu jam 11. Pas gue nyampe stasiun Bekasi, gue kaget bukan main, ternyata parkirnya udah ditutup gitu. Ya gue bingung tuh, antara sedih, kesel, nyampur jadi satu. Kata tetangga itu tuh emang parkiran gue yang gue tempatin itu emang tutupnya nggak malam-malam banget, jam 10 udah tutup. Udah, karena gue bingung kan ya udah nggak ada siapa-siapa, akhirnya gue pulang naik ojek online. Nah ini pengeluarannya agak besar nih, gue naik ojek online dari stasiun Bekasi ke rumah gue itu 50 ribu anjir. Kebayang nggak sih? Emang jauh rumah gue ke ini tuh hampir 20 km. Ya gimana ya, gue nggak ada pilihan lain gitu. Akhirnya gue balik, dan seremnya ya paginya tuh gue harus kerja lagi. Akhirnya gue subuh bangun jam 6 kurang tuh gue order lagi tuh, tapi gue pasang kode promo lah. Pokoknya habis 45 ribu gitu. Akhirnya gue ke stasiun Bekasi, gue nengok motor gue. Gue cek, oh motor gue masih ada gitu. Habis itu Pak, gue bilang ke Paknya, Pak saya nitip lagi ya Pak hari ini ya Pak. Pikir gue emang ini salah gue, cuma nggak apa-apa lah, kita kan belajar dari kesalahan ya. Gue prediksi dan gue kalkulasi tuh, tugas gue kan waktu itu kan reportase ya. Prediksi gue nggak lama-lama. Beneran, prediksi gue tuh gue nggak bakal lama. Prediksi gue tuh ya jam 7 udah di stasiun Bekasi lah. Tiba-tiba jeder, bukan petir ya, tiba-tiba ada info rapat dadakan. Ya gue ikutin dong, masa gue nggak ikutin. Akhirnya rapat. Ya inilah udah mulai ini. Jadi gue keluar nyampe stasiun Bekasi aja jam ini. Udah gue itu padahal udah buru-buru, udah ngebut itu. Jam 10:30 gue nyampe stasiun Bekasi. Serius, nyampe jam 10:30. Itu kondisi parkir udah ditutup, udah digembok. Akhirnya gue kesel itu. Mana gue besok masih harus masuk pagi, terus kerjaan gue masih banyak, harus ada yang perlu ditranskrip kan ya. Ya udah, akhirnya gue oh ya itu kondisi duit gue udah habis. Bener-bener duit gue udah menipis lah gitu. Udah nggak memungkinkan, udah nggak sangat-sangat nggak memungkinkan buat apa sih namanya naik ojek online lagi. Kucap anjir, gila sih. Akhirnya itu gue di stasiun Bekasi tidur tuh. Jadi Jumat malam gue tidur di stasiun. Serius ya. Jadi Jumat malam gue tidur di stasiun, tapi bukan di stasiunnya, gue di luar stasiun, di tempat parkir itu kan depannya ada musola ya. Nah itu gue tidur di musola. Itu pun bukan dalam musolanya anjir, di luarnya. Soalnya di musolanya tuh ya dikunci lah, tahu sendiri kan musola sama masjid zaman sekarang kan digembok ya. Nah jadi ya gue tidur di di emperan. Tapi nggak apa-apa, gue udah biasa gitu. Tidur di tempat terbuka tuh bagi gue udah biasa sih, sangat-sangat ya biasa. Itu skill yang sangat-sangat udah sering gue tidur jagain sapi gitu waktu Idul Adha juga udah sering, tidur pas ronda juga udah sering kan ya. Jadi nggak ada masalah gitu, walaupun gue sambil kerja itu sambil ngetik gitu, banyak nyamuk terus sepi ya. Akhirnya ya gue tertidur tuh. Gue tidur bangun jam 2. Ya jam 2 tuh. Ya kan gue nyampe 9:30. Habis itu gue tiduran ngetik sebentar. Gue tidur itu jam 12-an. Tapi
pas gue tidur jam 12 itu tuh gue bangun, abis itu bangun lagi jam 2. Apa pas gue bangun jam 2, gue cek nih ya, abis itu gue langsung cek kanan kiri, aman, masih aman semua lah gitu. Itu kondisi sepi banget bro, bener-bener sepi banget, nggak ada apa-apa. Pokoknya tau lah apa, kalau orang Bekasi pasti tahu tuh apa yang gang dokter gigi masuk tuh kan ada parkiran. Nah itu di situ tuh gue parkir tuh, tidurnya di situ. Habis itu gue jam 2 bangun, gue lanjutin kerjaan gue yang belum selesai, tek. Gue kirim, gue cek WhatsApp masuk, wah oke lah gitu, nggak ada yang penting lah gitu. Malah baterai gue mau habis, jadi gue harus hemat. Akhirnya gue tidur lagi. Dan pas gue tidur lagi, ini sih, itu gue tidurnya jam 2:30 lah. Jadi gue bangun tuh jam 5 itu di Bekasi udah lumayan ini anjir, udah lumayan rame, dan di stasiun udah lumayan rame. Jadi pas gue bangun anjir, terus bawa bilang tidurnya pulas banget mas, tadi dibangun nggak bisa. Gue bingung, kata anjir, kata gue, masa sih gue nggak dibangunin sih ya, soalnya itu tuh tempatnya sepi bro, sepi, gelap, banyak nyamuk, dan kayaknya nggak mungkin kalau gue tidur senyenyak itu ya. Berarti ya kalau gue tidur senyenyak itu berarti gue benar-benar capek. Ya akhirnya gue bangun, sholat subuh, ngecas HP. Kan itu musola dibuka tuh ya kalau udah pagi. Gue tanya ke tetangganya tuh, Pak ini parkiran masih belum dibuka? Belum mas, dia mah bukanya siang gitu. Oh, oke. Akhirnya gue tunggu tuh. Gue tunggu nggak keluar kan ya. Gue tanya lagi apa ke tetangganya, Mas ini udah, gue tunggu sampai jam 7 loh, udah jam 7 belum keluar juga. Bentar ya, saya hubungin dulu ya. Ternyata abis itu dia keluar tuh, dia ngasih tahu kalau dia itu kan Sabtu pagi tuh, Sabtu pagi dia nggak di situ. Gue bingung kan ya, jadi dia balik lagi ke situ tuh Senin pagi. Nah gue bingung tuh, aduh gue udah panik kan ya, udah malah masa iya motor gue di situ selama 4 hari kan ya. Gue mikir gitu. Akhirnya si tetangga itu bilang, Mas ke rumahnya aja deh mas, mending ke rumahnya gitu. Maksudnya rumah tuh ke rumah yang punya apa, yang punya parkiran itu ya, the real yang punya ya. Jadi yang jaga motor gue tuh sebenarnya pegawai, bukan yang punya gitu. Nah yang punya rumahnya nggak jauh dari situ. Akhirnya gue ya ke rumahnya lah gitu. Malah apa ya itu, akhirnya gue ke rumahnya agak lama. Kayaknya sih dia masih tidur gitu. Ya udah gitu ya, maaf Bu ganggu gitu, saya mau minta kunci buat ini. Ya udahlah, akhirnya dibuka. Jadi baru kebuka tuh jam 8.15an. Jam 8.15an, sedangkan gue jam 10 lah sudah mulai kerja gitu. Dan it's real gitu. Akhirnya gue bayar parkir gue mahal, soalnya kan gue 2 hari nginep. Gue bayar parkir itu, gue kondisi udah kayak fight hidup anjir. Apa belum makan, belum mandi, belum minum gitu. Gue balik ke rumah, makan, mandi, berangkat lagi. Berangkat lagi ke stasiun. Cuma abis itu gue nyari parkiran yang 24 jam gitu. Gue cek sekilas ada gitu, cuma lebih mahal 8.000 kan, tadinya kan gue 7.000, nah ini 8.000. Dan kayak gue adalah mending gue selamanya di sini. Walaupun mahal tapi adalah ya penting terjamin lah, gue nggak mau kejadian ini terulang lagi gitu. Gue nggak mau, jadi ya cheers gitu. Itu pengalaman yang menarik. Udah berapa menit ini? Masih banyak cerita gue loh bro. Apalagi ya, gue mau cerita tentang keseharian gue sebagai jurnalis. Tapi sebelum itu gue pengen cerita tentang apa ya, masa podcast gue sih. Oh iya, podcast ini gue usahain ya, gue benar-benar usahain hari ini juga rilis gitu. Biasanya kan gue kalau rekam sekarang di rilisnya Senin atau nggak Rabu ya, pokoknya di taping sekarang, tapi di rilisnya kapan tahu gitu. Cuma sekarang gue benar-benar rilis hari ini gitu, pengen banget hari ini karena takutnya momentumnya hilang. 16 September gue susah banget ngomongnya, 16 September gitu ya. Inilah gue bro, capek gitu. Magang di sana tuh so far so good ya. Gue berasa kayak orang-orang yang gue liat di TikTok gitu, apa yang kesehariannya tuh naik KRL, naik ojek online gitu, terus kerja di sekitar gedung-gedung tinggi gitu. Gue norak banget anjir. Emang gue akuin gue norak kok. Gue orangnya kampungan gitu. Gue sangat akuin lah gitu.
gue orang juga takut AC gitu, tapi ya udah gue emang apa adanya gini kok, nggak ada yang gue tutupin kok. Gue juga orangnya nggak malu buat ngaku kalau gue norak. Jadi kalau gue ke Jakarta nih ya, padahal gue orang Bekasi, pasti gue bakal ngeliat ke langit-langit gitu. Gue bakal kagum sama anjir nih gedung tinggi banget gitu, anjir nih gedung cakep banget gitu. Kalau orang mah udah biasa mah ya apaan sih, cuma gedung doang gitu. Cuma kalau gue sendiri pribadi sangat mengagumi lah, kayak anjir keren banget sih. Jadi culture shock pasti. Ya gue cuma bocah kampung yang mencari nafkah di ibu kota gitu. Tapi tetap percaya diri lah gitu, jangan merendah. Gue kira suara gue buat yang driver Gojek pasti tahu lah itu suara apa. Tadi masuk ke mic gue nggak ya? Kalau masuk epic sih. Ini gue ngerekam di tempat biasa ya, di The Green Tea Red Zamrud. Dan ya biasa, samping kanan kiri gue ada abang-abang Gojek gitu. Walau kembali ke tadi ya, ke gedung ya. Padahal nih ya, sebelumnya gue juga pernah kerja di gedung-gedung atau kayak gitu. Gue waktu itu kerja di kantor pajak Jakarta, mungkin pajak daerah Jakarta, gue lupa, pokoknya deket BI, deket Monas. Iya, gue lupa sih persisnya di mana, pokoknya ya gitu. Sana gue kerja, pada nggak percaya ya. Gue kerja di sana bro, serius dah. Gue jadi data entry di sana. Jadi ya gue tugasnya input data aja gitu, data wajib pajak Jakarta gitu. Mungkin kalau lu dari Jakarta mungkin gue pernah input nama lo gitu. Cuma udah lupa juga sih, itu kan juga data perusahaan dan gue juga nggak nyimpen gitu. Tapi itu udah lama ya, itu tahun 2017 dan gue balik lagi ke Jakarta 2022 gitu. Jadi gue kerja sekarang setiap hari naik KRL bro. Udah kayak orang-orang yang gue liat di TikTok ya. Balik lagi tadi. Gue juga mau bahas, jadi ada kaitan juga sama magang gitu. Jadi berkat gue magang Tempo, akhirnya gitu gue kesampaian juga cita-cita gue buat pergi ke gedung DPR gitu. Bener, gue tuh pengen banget dari dulu ke gedung DPR gitu. Kayak ya pengen aja gitu, itu kan gedung sakral, gedung yang syarat akan historis. Dan wait a minute, pokoknya gedung yang bener-bener sangat-sangat memorable lah gitu. The icon dan sangat terhormat gue bisa masuk sana. Walaupun gak lama, cuma gue bersyukur benar ada orang mencurigakan nih. Very suspicious. Wait. Oke, udah gak ada. Seneng banget. Seneng banget. Gue seneng. Itu one of the best day of 2020 versi gue itu. Gue seneng banget karena nggak nyangka bisa ke gedung DPR, bisa foto-foto, bisa video di sana gitu. Padahal Sen lo denger nggak nih, Sandy Ahmad dan Rifan, kan gue pernah bilang tuh di grup ya, kalau sekitar bulan Juli atau Mei ya, kayaknya Juli ya, gue cerita tuh itu habis nggak lama kita main di Monas ya, kita foto-foto di Monas tuh ya. Habis itu gue cerita, gue bilang nanya, kira-kira ke DPR tuh kita boleh masuk ya? Saya ini bilang gue nggak tahu ya gitu. Habis itu ya gue cek lah di internet gitu. Pas gue cek ternyata kita tuh warga umum itu tidak bisa masuk ke gedung DPR begitu saja gitu, asal ada izin khususnya gitu. Kalau wartawan bisa gitu. Dan gue mikir jadi akhirnya itu waktu itu ya sekitar bulan Juli itu gue mikir aduh sayang banget, padahal gue lagi pengen banget itu foto di sana gitu. Ternyata kesampaiannya pas di Tempo anjir. Akhirnya ya udah kan di Tempo kan gue jadi jurnalis tuh, dikasih ID card, bukan ID card jurnalis juga ya, di card Tempo. Cuma wah itu keren banget sih. Jadi ceritanya tuh waktu gue lagi liputan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan harga BBM ada HMI sama buruh yang lagi demo di depan pagar MPR. Ngeliatnya masih gak nyangka sih, masih
anjir harusnya tuh gue yang lagi di demo bro, soalnya kan gue mahasiswa, gue juga buruh juga. Ini orang udah tahu kan ya kalau gue buruh 5 tahun kan ya, jadi gue 5 tahun operator pabrik loh. Jadi masih nggak nyangka gue ada di sisi berseberangan dengan mereka gitu. Jadi gue gitu batu itu lucu banget nih kan, wartawan lagi pada ngumpul tuh di tempat yang agak adem. Ada buruh pabrik tuh 3 bapak ya, udah agak tua ya, 4 atau 5 gitu, duduk di samping gue. Habis itu temen bapaknya ini tuh manggil, jangan di situ, itu tempatnya wartawan gitu. Habis itu iya dia maaf ke gue anjir. Kata gue, kok maaf ke gue gitu, gue bingung nih, kata maaf mas gitu. Gue merasa gimana ya anjir, padahal biasa aja harusnya, cuma ya udahlah gitu, seneng gitu rasanya bisa gitu. Akhirnya ya itulah. Dan pas waktu itu gak lama kemudian ada, kalau nggak salah Kompas TV atau Metro TV gitu, itu siaran situ, salah TV ya. Dan gue tuh iseng lewat ke mbak sih, ke reporternya gitu, yang yang menyiarkan langsung dari ini gitu. Nah itu gue kok menyiarkan langsung, iya kan dari dia. Nah itu gue iseng tuh lewat tuh bolak-balik gitu, gitu bolak-balik berharap ada di notice gitu, berharap masuk kamera gitu. Habis itu pas gue cek di YouTube-nya gitu, YouTube Kompas TV sama Metro TV, nggak ada aja. Gue nggak tahu itu dihilangin atau enggak yang ada guanya dihapus gitu, cuma gue nggak tahu. Sayang banget tuh, padahal kalau ada epic, gue pertama kali masuk TV. Cuma ya itulah, akhirnya setelah gue dapet wawancara ketua HMI. Habis itu kan habis wawancara kan ada file audionya ya. Gue ketik ulang file audionya jadi transkrip, dan jadi teks semua, dan gue kirimin ke atasan gue. Gue ketiknya di gedung DPR loh, di ruang wartawan. Wih, itu keren banget sih. Ada disclaimernya di pintu masuk ya, area wartawan gitu, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Waduh, gue selalu seneng banget kalau ada satu pintu yang mana ada tulisan dilarang masuknya tapi gue boleh masuk. Nah itu gue seneng banget sih. Pertama gue ngalamin ya waktu di Jakarta itu, waktu di kantor pajak gitu. Gue berasa kayak PNS waktu itu. Jadi ya itu salah satu hari terbaik gue di tahun ini, yaitu 6 September 2022, karena bisa ke gedung DPR dan gue bisa ada yang nggak bisa gue ceritain, cuma ya itulah tapi teman-teman gue tahu apa yang gue dapatkan di hari itu juga, Selasa. Tapi semua itu harus dibayar pahit ketika 2 hari kemudian. Jadi the best day, gue tuh bener-bener seneng banget, sumringah, bahagia banget ketika hari Selasa ya. Sangat-sangat bener-bener senyum-senyum sendiri. Tapi gue tuh di sisi lain juga mikir, kok kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya gue tuh selalu gitu tuh, kalau lagi seneng tuh gue ngerasa kayaknya ada yang salah nih, kayaknya gue bakal kena sial nih. Ya beneran dong, akhirnya hari Kamisnya kan, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Kamisnya gue bisa dibilang kena musibah lah, dan musibahnya itu bener-bener ya sangat menyakitkan gue, sampai akhirnya gue nobatkan itu sebagai salah satu hari terburuk gue di tahun ini 2022 gitu. 8 September 2022. Jadi perbandingannya serem banget ya. 6 September hari terbaik, 8 September hari terburuk gitu. Cuma dikasih jeda waktu 1 hari doang gitu buat seneng-seneng. Abis itu sampai detik ini gue masih sedih anjir. Gue emang punya kebiasaan buat mengingat semua momen kejadian atau suatu dengan detail ya. Iya, gue selalu punya kebiasaan seperti itu gitu. Kalau dihitung dari tahun ini ya, hari-hari yang terindah terindah nih ya, the best day itu Januari 19 Januari 28 kalau nggak 29 Januari gitu. Itu the best banget sih, alhamdulillah. Kalau Februari tanggal berapa ya, 5 kalau nggak salah, yang waktu gue pokoknya rekaman Unromantic Valentine di Greenwich itu sekitar tanggal 5 itu the best banget sih, memorable, sangat-sangat tidak terlupakan gitu. Kalau Maret
Maret itu bulan terindah kayaknya sih. 18 Maret dan 31 Maret mungkin. Nah, April itu ya April itu 3 April kali ya, 2 April, 3 April, 18 April tuh itu hari dengan momen yang sangat indah yang sangat terus gue lupakan gitu. Kalau Mei, wah Mei juga ini Mei agak konflik nih. Dia ada indahnya, ada senangnya juga. Jadi salah satu hari terindah gue juga di Mei gitu. Bahkan banyak tanggal 1 sampai 5 lah itu momen lebaran itu benar-benar salah satu dari May Day ya, dari May Day sampai tanggal 5 itu benar-benar the best day of my life. Tapi tanggal 19 Mei-nya itu super duper kacau balau, parah banget sih. Itu gue nggak bisa berhenti sedih, nggak bisa berhenti marah. Karena itu bisa dibilang hari terburuk gue yang pernah gue inget mungkin. Sampai detik ini masih belum sembuh, masih belum pulih gitu, masih shock, masih nggak terima, masih sedih. Kalau kata Juicy Lucy, luka lamaku juga belum reda gitu, luka lamaku juga belum reda. Dan itu jadi ya hari-hari abis tanggal 19 Mei ya hari-hari gue ya berjalan kacau. Sampai detik ini juga gue masih belum pulih. Sampai detik ini tanggal berapa nih? Tanggal 16 September jam 16.58 di Zamrud Bekasi ya, gue masih begini, masih berjuang lah. Mei ya sedih, habis itu Juni gue nggak ada tanggal spesial, Juli nggak ada juga, Agustus ya mungkin Agustus waktu gue keterima di Tempo kali ya. Jadi ya itulah apa jadi gue itu memang ini bro, apa ya, sangat rapuh untuk sekarang gitu ya, apa benar-benar sangat rapuh gitu. Jadi tolong jangan serang gue gitu, karena ya gue sangat rapuh lah. Gue takutnya nanti jatuh dan tak bisa bangkit lagi kayak lagu. Oke, balik ke kerjaan Tempo gitu. Tadi gue sempat cerita sedikit ya, maksudnya secara tersirat tadi gue sempat cerita ke kalian lah, kalau ya tugas gue gitu, wawancara terus ngetik gitu. Untuk sementara ini gitu, karena gue kan masih baru ya, dan gue ditempatkan di divisi majalah yang mana itu tempatnya orang-orang senior lah gitu, yang the best of the best lah. Ya kalau gue ngeliatnya sih mereka ya sangat lihai ya, sangat ahli gitu, sangat sederhana mengerjakannya gitu, sedangkan gue ngerjainnya masih belepotan gitu. Cuma ya gue percaya gini, kalau kita melihat suatu pekerjaan diselesaikan dengan mudah oleh ahlinya, ya berarti diselesaikan dengan mudah berarti ya kita sedang melihat ahlinya gitu. Sangat wajar kalau kita tuh masih baru seminggu 2 minggu tuh kita belum bisa gitu, sangat wajar lah gitu. Yang jadi permasalahan kan di generasi sekarang ya, di generasi ini tuh orang pengen yang serba instan gitu, dan mereka lupa kalau nggak semuanya itu bisa instan gitu. Apa kesuksesan dan kebiasaan kita dalam dalam menguasai suatu hal itu butuh waktu lama, nggak bisa sebulan 2 bulan gitu. Jadi ya yang pasti berat banget, ini berat banget ya, gue bisa dibilang berat gitu. Cuma apakah gue nyerah? Pengen coba ya gitulah, maksudnya ya inilah ini namanya juga hidup gitu. Kita memang hidup di zaman yang serba instan, zaman yang mana teknologi udah enak gitu. Jadi ya sangat wajar sih menurut gue sih kalau kita juga mengharapkan instan di hal yang lain gitu. Cuma ya kembali lagi kita juga harus ingat kalau nggak semua hal itu instan, harus ada yang perlu diperjuangkan lah gitu, harus ada yang perlu dikorbankan gitu lah gitu, harus ditekan sedikit aja lah gitu. Jadi ya gue nggak bisa bilang enjoy the process ya, tapi jalan saja prosesnya gitu, diusahakan aja gitu yang terbaik gitu, maksimum effort gitu kalau kata Deadpool. Dan itu sih sekilas tentang pekerjaan gue di Tempo gitu. Kalau gue kasih nilai 0 sampai 10 buat gue pribadi mungkin 7,5 gitu ya. Gue akuin gue memang masih bata-bata lah gitu, gue masih meraba-raba nih gitu, karena yang pertama kalinya gue kerja di area begini gitu. Anjir, gue udah kerja jadi apa aja ya dari dulu ya. Gue kerja gue kerja, tapi ini semacam callback juga sih. The real pekerjaan pertama gue itu
Tadinya gue penyebut real pekerjaan gue itu penulis berita olahraga tahun 2015 tuh, cuma akhirnya gue keinget lagi the real pekerjaan pertama gue itu jadi kuli bangunan. Nggak ada yang percaya, terserah. Cuma ini gue berbicara fakta dan real. Gue tuh waktu itu bikin nggak kerja sebagaimana kerja, cuma gue bantu-bantu dan dibayar dengan makanan, tidak dengan duit ya, cuma dibayar sama makanan gitu, dikasih dikasih makan, dikasih nasi, dikasih gorengan, dikasih buah gitu. Nggak ngerokok, gue nggak ngerokok. Itu kejadian tahun 2011. Real, itu kejadian 11. Umur gue masih 12 tahun. Gue kelas 1 SMP, umur gue 12 tahun, dan setelah gue nguli. Real, ini real nguli. Gue nguli dan gue ajak temen gue itu Rama. Iya. Ya Allah itu jadi gue pengen nangis ya kalau dihitung-hitung ya. Gue pernah nguli ya. Berat. Gue ngaduk semen terus main-main up gitu. Kayaknya sekarang udah lupa ya. Cuma dulu gue lihai banget sih. Itu sekitar 2 minggu kayaknya ya. 2 minggu, 3 minggu gitu. Pokoknya nggak sampai sebulan sih. Habis itu loncat, habis itu gue ke kerja lagi. Ya kali, itu kan gue kan masih sekolah juga ya. Itu juga kayaknya gue iseng gitu. Habis itu 2015 gue kerja sebagai admin Facebook. Admin Facebook. Dan itu gue jadi penulis berita olahraga. Tepatnya olahraga gulat. Karena saat itu ya, gulat itu audiensnya di Indonesia masih sedikit. Gulat WWE ya, gulat sport entertainment lah. Jadi orang-orang kan taunya Smackdown gitu, taunya ya gulat zaman dulu gitu. John Cena, Randy Orton gitu. Yang mana itu ini nggak salah. Coba kan zaman sekarang kan udah beda. Zaman sekarang tuh udah benar-benar new generation lah. Ada Roman Reigns, ada Seth Rollins, ada saat itu siapa ya? Cuma saat ini tuh ada Matt Riddle, ada Walter, ada ya banyak lah yang baru, ada Braun Strowman lah, apanya yang baru lah gitu. Dan saat itu gue dan yang lain ya, bukan gue dan sih gue milih join ke fanspage komunitas pecinta WWE Indonesia gitu, karena nggak tahu kenapa itu sejalan sama gue lah gitu. Akhirnya gue kerja di sana jadi admin. Gue sering ditawarin gitu, lu mau pulsa nggak ya gitu buat ganti-ganti kuota. Abis itu gue jawab nggak usah gitu. Namanya kan Hafiz ya, nggak usah Hafiz gitu. Soalnya ini gue emang ngerjainnya pakai hati gitu, ikhlas. Gue emang suka gini gitu. Dan ya dia seneng, gue juga seneng gitu. Akhirnya skill nulis gue ya bertambah. Dan fun fact-nya ya, seingat gue tuh, gue di situ salah satu admin terfavorit gitu. Admin yang sangat ditunggu-tunggu lah kehadirannya gitu. Yoga nih hashtag gue Torao waktu itu. Jadi ya setiap gue ngetik ada tulisannya di bawah Torao. Nah itu Torao itu gue. Torao tau lah dari nama Trafalgar Law-nya One Piece. Udah berapa lama ini? Dan udah amat lah. Gue pokoknya mau nuntasin semuanya di sini gitu. 2015 itu, habis itu gue kerja. Ya itu 2017 gue lulus, habis itu gue kerja. 2017 itu gue lulus kerja pertama jadi admin data entry, habis itu gue kerja jadi sales Mekarta, habis itu gue kerja jadi pegawai pabrik. Pegawai pabrik itu helper pabrik, asisten petugas packing lah habis itu. Nah habis itu gue kerja jadi 2019 gue jadi operator mesin, helper operator mesin ya, pokoknya ya pabrik juga lah. 2021 gue jadi perawat perawat hewan, vet perawat hewan ya. Abis itu 2022 gue jadi ojek online, jadi operator produksi, operator mesin, sama jurnalis ini sekarang. Jadi udah beberapa profesi gue ini, dan ya gue bersyukur sih semuanya gue nikmatin. Bukan nikmatin, semuanya gue jalanin lah. Akan sangat bohong kalau gue bilang menikmati gitu. Gue jalanin semuanya gitu. Gue emang orangnya ultimate opportunist lah gitu. Gue nggak mau diem aja gitu. Jadi selagi ada kesempatan ambil aja gitu. Jangan sampai lu diem di rumah scroll TikTok sampai 6 jam gitu, sampai lu lupa duha, sampai lu lupa zuhur. Jangan sampai. Lu mending kerjain aja, lakuin aja apa yang seharusnya lakuin gitu. Apa yang bisa lakuin aja gitu. Gue pribadi gitu prinsip gue.
daripada diem aja, mending lakuin sesuatu gitu. Do something better than do nothing. It's simple thing, you know. Jadi ya gitu, sekarang gue kalau ada waktu kosong ya gue ngojek. gue habis anjir, gue bingung mau ngapain. Gak mau pinjol, gue tidak mau, sudah kapok. Terus yang ngomong kerjaan gitu, gue beberapa hari lalu buka Facebook ya buat lihat meme lah, cuma meme bola sama meme apalah. Cuma pas gue scroll timeline itu, gue ngecek ada postingan dari grup locker. Pas gue cek ternyata anjir, gue udah join dari tahun 2017 ya. Habis itu gue klik, terus gue cek scroll lah postingannya gitu, dan di postingan di grup locker itu tuh gue senyum lama-lama air mata gue hampir netes gitu, karena anjir ini tuh semua yang mereka tulis itu ya, semua keluhan yang mereka ketik itu tuh persis sama yang gue alamin dulu gitu. Entah itu susah nyari kerja, entah itu susah dapet orang dalam, terus gagal di psikotes, gagal di wawancara, dan gue sedih. Sorry nih, gue agak dramatis, cuma memang itu kejadian real dulu gitu. Gue dulu melalui itu semua gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah, ya gimana ya, dulu tuh kalau dulu nih ya 2017 2018 lah, pokoknya gue tuh susah nyari kerja karena bener-bener susah nyari kerja karena bener-bener ya nggak ada yang mau lah gitu. Cuma kalau sekarang nih ya, insya Allah ya, gue berkaca dari pengalaman kemarin, gue susah milih kerja. Beda ya, susah nyari kerja, susah milih kerja. Kenapa? Karena gue sekarang udah punya pengalaman, udah ada gue sambil lupa pengalaman kerja itu, nama sertifikatnya apa ya? Gue lupa ya. Apa ya lampiran ini ya? Pokoknya lampiran pengalaman kerja lah gitu, surat keterangan pernah bekerja, surat keterangan pengalaman bekerja gitu. Nah, pokoknya gitulah, gue udah ada pengalaman dan skill udah ada gitu. Jadi ya udah. Jadi kayak kemarin tuh gue bingung tuh antara ini sama ini gitu. Ya udah gue pilih yang paling dekat sama rumah gue gitu. Soalnya menurut gue kalau lebih dekat sih lebih bagus ya, karena kalau kerja jauh-jauh tuh takutnya capek di jalan. Apalagi kan di pabrik ya, di pabrik itu kan kita harus siap tenaga, fokus gitu. Tapi walaupun gue fokus kerja juga, gue nggak lupa sama pendidikan ya. Gue kuliah sambil kerja gitu. Walaupun sekarang tahu sendiri lah kalian, gue nunggak gede banget. Jadi ya mohon maaf banget nih buat kampus gue, Universitas Satya Negara Indonesia gitu. Gue benar-benar minta maaf gitu, belum bisa bayar gitu. Cuma gue pasti bakal bayar, pasti bakal lunasin lah gitu. Nanti kalau gue suatu saat nanti udah jadi orang besar, udah pasti gue bakal promosiin kalian gitu, karena gue berutang budi besar sama kalian. Sama gue jadi abis lulus sekolah tuh gak langsung kuliah. Gue tuh lulus SMK 2017, tapi baru kuliah 2019. Itu gue ngumpulin duit dulu, gue kerja, gue ngumpulin duit dulu sampai akhirnya gue siap, baru bener-bener siap itu di tahun 2019 gitu. Dari mulai dana buat uang masuk sampai motor. gue kan motor nggak ada ya waktu itu ya, jadi motor waktu itu masih dipakai bareng-bareng gitu lah. Jadi ya udah, akhirnya gue benar-benar siap lahir batin, duniawi, duit semuanya tuh 2019 itu. Akhirnya ya gue join lah dan bersyukur lah gitu, karena gue join duit 2019, gue bisa ketemu sama ini itu gitu. Dan sekarang gue di semester 7 lagi magang merdeka, karena menurut gue tuh sayang banget nih kalau dilewatin gitu magang merdeka ini, karena ada ribut-ribut bro. Kedengeran nggak? Biarin lah. Cuma ya itulah, sekarang gue akhirnya lagi magang merdeka, dan insya Allah kalau misalkan benar-benar nggak ada hambatan, tahun depan lulus. Kalau udah lulus gue udah tenang, bisa beban berkurang sedikit lah gitu. Dan apalagi ya, ini jangan nyerah sih. Gue jujur seneng, terharu karena ada beberapa temen gue yang masih muda ya. Gue anggap mereka temen gitu, cuma
Mereka nganggap gue tuh mentor. Gue gak mau sebut nama, cuma anjir mereka tuh benar-benar mengidolakan gue ya. Padahal ngapain sama gue anjir. Ini cowok bukan cewek ya, cowok gitu. Jadi mereka tuh kayak look up buat gue lah gitu. Kayak mereka tuh tahu semua perjuangan gue, semua apa jerih payah gue gitu. Padahal ya, jangan ke gue lah, maksudnya ke yang lain aja gitu. Yang lain kan lebih berhasil banyak gitu. Cuma ya itulah, orang kan preferensinya beda-beda gitu. Carilah mentor yang pas buat lu gitu. Kalau gue mentor ya gue sendiri gitu. Gue belajar dari kesalahan gitu. Tapi ya ketika gue melakukan salah, selain gue belajar dari kesalahan, gue tuh cerita ke teman-teman gue gitu, lu jangan gini-gini nanti gini-gini gitu. Terus gue gitu, gue tuh orangnya nggak mau ngat temen gue itu sampai terluka, sampai sakit gitu, nggak mau gue, karena gue sayang sama mereka semua. Jadi gitu. Memang kuliah itu mahal bro. Orang tua gue uang itu udah nggak nyanggupin, ya udah akhirnya gue kuliah pakai duit sendiri walaupun terlambat 2 tahun gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi memang itu tuh sumber permasalahan di Indonesia ya. Jadi kuliah itu, kalau mau kuliah ya, itu selain siap otak, harus pinter banget, harus siap dana juga gitu. Karena walaupun let's say lu kuliah gratis lah gitu, lu nggak bayar SPP, nggak bayar bulanan gitu, walaupun nggak mungkin ya. Tapi ada yang namanya biaya hidup, ada yang namanya biaya kos itu, yang mana minimal 1 juta lah, 1,5 juta lah gitu sebulan itu. Dan yang kasiannya yang orang tuanya pendapatannya pas-pasan gitu, dan anaknya nggak cuma dia doang. Kan kasihan ya kayak orang tua gue gitu. Dan gue sama sekali nggak mengeluh, dan gue sama sekali nggak masalah. Tapi yang gue kasihin tuh ada beberapa temen gue gitu ya, bukan beberapa sih, banyak temen gue yang mereka tuh tidak bisa kuliah karena ya biaya gitu. Tapi yang membedakan gue sama mereka tuh pinter banget bro. Mereka tuh cerdas, mereka tuh pinter, dan mereka punya potensi yang besar, yang sangat disayangkan mereka nggak memanfaatkannya gitu. Tapi ya in the end mereka kuliah juga, tapi pakai duit sendiri gitu, nggak kuliah negeri gitu. Cuma sangat sayangkan, sama kayak gue lah, saat kuliah tahun 2 tahun 3 tahun gitu. Sangat disayangkan lah bro, karena ya sayang aja, potensi disayang-sayangkan gitu. Makanya buat kalian nih, kalau misalkan kelak nanti jadi orang tua, ya mau nggak mau ya harus siapin dana buat kuliah gitu. Kecuali anak kalian tuh bener-bener nerima, bener-bener ikhlas gitu. Ada beberapa temen gue tuh yang ya gue sampai pengen nangis dengernya sih, kayak cerita, gue tuh pengen banget kuliah yok gitu, cuma ya itu orang tua gue nggak mampu gitu buat mau bayar ini gitu, mau bayar itu. Soalnya anaknya kan bukan cuma gue doang gitu. Kalau gue bisa bayar sendiri, mau gue pasti bayar sendiri gitu. Cuma kan sekarang gue nggak ada duit gitu. Itu pas waktu abis lulus lah gitu. Ya memang gitulah, abis lulus tuh pasti sedih lah. Gue juga sedih banget bro. Sama gue juga orang-orang udah pada jelas gitu, udah pada punya kerjaan tuh, udah pada kuliah gitu lah. Gue gak ada dapet kerjaan gitu. Itu cuma ya itulah, jangan nyerah, tetap percaya pasti bisa gitu ya, nanti ada jalannya pasti. Kayak gue sekarang lah, alarm bro. Ya kayak gue sekarang lah gitu. Gue nggak bisa bilang sekarang gue berpengalaman ya untuk kerjaannya, cuma gue pede aja sih. Misalkan gue dilamar, misalkan gue ngelamar kerjaan yang sesuai yang gue pengen gitu, ya chance buat dipanggilnya gede lah, nggak kayak dulu lah gitu. Gue pede banget sih sekarang. Jadi ya itu cerita sedikit dari gue gitu. Sekarang agak lega nih, sekarang gue udah mulai agak tenang sedikit lah gitu. Tadinya kan gue udah kayak ada chip on my shoulder lah gitu. Sekarang udah agak mendingan lah, karena gue udah cerita ke kalian semua gitu. Dan buat kalian semua, terima kasih buat yang udah dengerin sampai sini. Gue ada masukan loh, ada ide mau ganti nama podcast gue gitu. Jangan Yok Podcast lagi lah. Gue kepikiran Suara Yoga gitu, tapi anjir, Suara Yoga terlalu ini ya, terlalu keren gitu. Cuma itu pilihan gue pertama, Suara Yoga gitu. Tapi kalau kalian punya ide, masukan buat nama, silahkan gitu. Itu pun kalau kalian dengerin sampai sini. Gue gak yakin sih ada yang dengerin sampai sini gitu. Tapi gak apa-apa. Niat gue itu supaya gue pengen ngomong aja. Karena ini gue udah lama gak ketemu teman, lama juga gak cerita ke podcast gini. Jadi ya udahlah. Sekarang gue udah mulai agak tenang nih, udah bisa cerita gitu. Tentang apa aja yang gue alamin akhir-akhir ini gitu. Gue sih optimis ya, apapun yang terjadi sekarang buat gue,
ke gua, ke kalian gitu, pasti badai itu pasti berlalu gitu. Yang penting ya kita berjuang aja, jangan scroll TikTok, scroll reels terus lah. Jangan main game terus lah, janganlah, lakuin aja apa yang harusnya lakuin gitu. Pokoknya produktif aja lah gitu. Jangan sampai diem aja gitu. Jadi ya kayaknya itu dulu dari gua. Udah sore dan gua harus harus ngedit ini juga. Pokoknya hari ini harus sayang juga gitu. Malam ini harus sayang, dan apa ya? Gua nggak tahu ke depannya gimana ini. Duit gua tinggal 15.000, anjir. Ini misalkan besok gua kantor 8.000 buat parkir, anjir, gue 6.000 doang ke Jakarta. Gila, ya Allah. Entah gimana gue bisa survive ya, nanti gue cerita lah kelanjutannya gimana gue bisa survive gitu. Cuma untuk sementara waktu gue pamit dulu lah. Ada kacau. Thank you.